Shalom semuanya, selamat pagi, Jumat yang dikasihi Tuhan dan disayangi Tuhan. Tanpa terasa ya, kita sudah memasuki di bulan Desember, di penghujung tahun ini. Dan kita percaya Tuhan yang memilih kita dan memanggil kita untuk kita datang di sini. Amin. Yuk bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat
kami sekarang. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Ya, biar segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya. Haleluya. Yes. Kita terus meninggikan dan memuji nama Tuhan ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat
dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Amin. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tidak ada kasih yang mampu memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun juga yang mampu memisahkan kami dari kasih-Mu. Bahkan nyawa telah Kau relakan buat kami, Tuhan. Tetesan darah-Mu membuktikan besarnya cinta-Mu buat kami. Terima kasih banyak, Tuhan. Terima kasih banyak. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia.
kemuliaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri sekali lagi. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Waktu dan tempat kami persilakan buat Bapak Gembala. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kami percaya Tuhan, sungguh indah dan sungguh besar rencana-Mu bagi kami. Apa yang Tuhan rancangkan dan juga segala hal yang Tuhan selalu kerjakan buat kami. Kami syukuri. Terima kasih banyak Tuhan. Biar rasa hormat kami, pujian dan penyembahan kami boleh menyentuh hati Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada kami. Dan saat ini kami juga bersama-sama mohon Tuhan memberkati kami dengan perkataan, sehingga setiap kami boleh mengenal Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, dan kami tahu membawa diri kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyambut firman-Mu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Semuanya, selamat pagi. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Kita hari ini masuk pada seri yang keempat. Kita sudah 3 kali bicara dengan judul Hidup dengan Bijaksana. Yang pertama, waktu itu saya menyampaikan hidup bijaksana itu hanya bisa kalau kita mau belajar menggali Alkitab. Ya. Dan sudah saya terangkan, Alkitab kita itu buku sejarah. Semua yang dicatat di Alkitab semuanya itu sejarah. Sejarah artinya pernah terjadi, betul-betul terjadi. Bukan dongeng. Tidak ada satu kalimat pun di dalam Alkitab kita adalah dongeng. Dan semuanya itu sudah dikritik oleh banyak orang. Tetapi Alkitab juga dibuktikan dengan bukti-bukti arkeologi. Ya. Nah, selain buku sejarah, Alkitab itu adalah buku nubuat. Nubuat artinya memberitahukan apa yang bakal terjadi. Ya. Jadi kita akan bijaksana kalau kita itu tahu apa yang Alkitab tulis. Sehingga kita bisa bertindaknya itu sesuai dengan apa yang memang sudah direncanakan begitu oleh Tuhan. Ya. Dan yang kedua, saya telah menyampaikan bahwa kita mesti hidup bijaksana dengan berteman dengan orang bijak. Siapa orang bijak? Yang paling bijak tidak lain ya Tuhan. Dan Tuhan itu membuka dirinya untuk berkawan dengan manusia, bahkan dengan orang berdosa. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mau makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan yang ketiga, hidup dengan bijaksana itu kalau kita hidup menurut rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Sudah saya sampaikan. Rencana Tuhan yang harus kita genapi dan harus terjadi dalam hidup kita adalah kita menjadi seperti Kristus. Ya, kita menjadi seperti gambar anaknya yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian keempat. Ya. Hidup bijaksana adalah hidup kalau kita itu tahu diri kita. Kita ini siapa? Ya, kita mesti tahu diri dan tahu menempatkan diri kita di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya. Nah, saya awali dengan pendahuluan Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara mengetahui ada pepatah atau ungkapan Jawa yang mengatakan sopo siro, sopo ingsun. Ini biasanya diketoprak itu ya. Itu ada satu tokoh yang berkata, sopo siro, sopo ingsun. Ya. Secara hurufiah artinya siapakah kamu dan siapakah aku? Siapa kamu, siapa saya? Atau mungkin bisa dibalik. Kamu itu siapa dan aku ini siapa? Gitu ya. Nah, ungkapan ini biasanya diucapkan oleh raja atau oleh pembesar yang mengucapkan, ya, diucapkan kepada rakyat jelata atau kepada bawahannya, ya, bawahan yang murang toto. Murang toto artinya kurang tata krama, kurang ajar, ya. Nah, kita juga bisa seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa kurang ajar sama Tuhan. Kita bisa murang toto. Dan nanti kita akan melihat sesungguhnya memang kita ini banyak seperti ini. Ya, nanti saya jelaskan. Dan yang kedua, saudaraku, kalau tadi bicara interaksi Tuhan dengan kita, ya, sekarang saya ingin tunjukkan contoh interaksi kita dengan ya sama-sama manusia, tetapi kita ya yang superior dengan yang inferior.
Ya. Atau sebaliknya yang inferior dengan yang superior. Superior artinya yang ada di atas. Inferior artinya yang ada di bawah. Ya. Atasan, bawahan. Atasan bawahan itu bisa tuan, hamba kalau dalam konteks budaya Alkitab waktu itu. Kalau sekarang mungkin juga pimpinan, bawahan. Ya. Tapi juga bisa bicara soal orang tua dan anak. Ya. Nah, saya contohkan saja dalam hidup kita sehari-hari, kita yang bekerja. Ya. Banyak kita menjadi pegawai, jadi karyawan. Ya. Ada juga yang jadi atasan. Mungkin supervisor, manajer, mungkin ada yang jadi bos. Ya. Minimal kan Anda itu punya pembantu rumah tangga, Anda bosnya. Ya. Nah, di dalam interaksi kita dengan atasan misalnya, pernah enggak kita merasa jengkel sama atasan? Saya yakin pernah kan? Sebaliknya, kalau kita adalah atasan, pernah enggak merasa jengkel dengan bawahan? Ya. Atasan kita ini Kristen. Kalau dia berbuat sesuatu yang tidak benar, tentu akan mengecewakan kita. Begitu pula sebaliknya. Ya. Bawahan kita bisa saja, karyawan kita, anak buah kita, bisa saja dia orang Kristen. Nah, interaksinya bagaimana ya betul? Ya. Nah, pernah enggak Anda membaca ayat ini ya? 1 Timotius 6 ayat 1 dan 2. Ya, kita akan baca dari versi Firman Allah yang hidup FAYH ya. Jadi kalau Anda buka di Android, Anda mesti install dulu itu modul FAYH ya, versi FAYH. Kita baca ya ayat 1 dan 2, 3. Orang Kristen yang hidup sebagai hamba harus bekerja keras bagi majikannya dan menghormatinya. Jangan sampai orang mengatakan bahwa orang Kristen pekerja yang tidak baik. Janganlah biarkan nama Allah atau ajarannya diejek orang karenanya. Ayat 2. Jika majikannya orang Kristen, kalau begitu tadi ayat 1 berarti majikannya apa? Tidak Kristen. Sekarang yang 2. Jika majikannya orang Kristen, ini bukanlah alasan untuk memperlambat pekerjaan. Melainkan ia harus bekerja lebih keras lagi. Karena jerih payahnya itu menolong seorang saudara seiman. Ajarkanlah kebenaran-kebenaran ini, Timotius, dan berilah dorongan kepada mereka sekalian untuk mematuhinya. Amin. Jadi, kalau kita sebagai seorang Kristen, kita adalah bawahan, dan majikan kita, dia non-Kristen, entah agamanya apa. Sebagai seorang pekerja yang baik, kita mesti bekerja dengan apa? Dengan keras. Jangan sampai kita bikin malu nama Tuhan. Itu intinya. Jangan biarkan nama Allah atau ajarannya diejek karenanya. Karena apa? Karena kita kerja tidak benar. Ya. Nah sebaliknya jika majikannya Kristen, jangan karena majikannya Kristen kemudian menjadi alasan untuk berlambat-lambat, seenaknya begitu ya. Melainkan harus apa? Harus lebih keras, karena apa? Karena dia sedang menolong saudara seiman. Ya. Sama-sama mencari rezeki dan berkat dari Tuhan. Ya, dan ayat ini diakhiri dengan kata ajarkanlah kebenaran-kebenaran ini. Nah, ini contoh interaksi ya, superior dengan inferior. Ya, tentu banyak interaksi yang lain lagi, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua ya. Tetapi kita tidak akan bahas yang kedua ini, kita mau fokus pertama dulu ya. Nah, saudaraku, kekristenan itu bukan hanya tentang kita dengan Tuhan. Keliru. Tetapi kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama.
Dan itu dilambangkan dengan salib. Salib itu ada palang vertikal dan ada palang horizontal. Ya, vertikal artinya kita sama Tuhan. Horizontal artinya kita dengan sesama. Dan salib itu begitu. Yesus itu mati untuk mendamaikan kita. Supaya kita bisa ditambahkan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya, unik ya, salib itu tanda tambah begitu ya. Kalau Anda belajar bahasa Mandarin, ya, salib itu mewakili angka 10. Sudah top, paling pol itu 10. Ya. Jadi kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Dan kekristenan itu mengajak kita untuk bisa menempatkan diri kita. Kita mesti tahu diri kita ini siapa dengan Tuhan. Dan nanti saya tunjukkan problemnya kita di mana. Ya. Kalau kita mau bijaksana, maka kita mesti pertama-tama kita mesti tahu diri kita ini siapa. Dan Tuhan itu siapa. Ya. Dan kita perlu tahu juga bagaimana menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa begitu, maka kita bijaksana. Ya. Next. Nah, kita ini, saudaraku, jemaat perjanjian baru. Israel itu jemaat perjanjian lama. Kita jemaat perjanjian baru ini mempunyai potensi kecenderungan untuk kurang ajar kepada Tuhan. Apabila kita hanya belajar mengenal Tuhan lewat perjanjian baru saja. Ya. Karena apa? Perjanjian baru kan mengajarkan Tuhan itu Bapa. Nah, dia kan Bapak kita, Bapak yang baik. Nah, persepsi kita ini tentang Bapak yang baik ini yang bisa menjadikan kita kurang ajar adalah kalau kita dengan Bapak kita juga kurang ajar. So. Ya. Tetapi pemahaman dan pengenalan kita tentang Bapak yang baik saja itu tidak cukup. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak hanya menyatakan diri sebagai Bapak yang baik. Tapi dia juga menyatakan dirinya sebagai Tuan, sebagai Raja, dan sebagainya. Dan itu semua ditulis. Baik di dalam perjanjian baru, juga di dalam perjanjian lama. Saudaraku. Nah, mungkin ketika kita jadi orang Kristen pertama kali, kita berpikir, oh nek Tuhane perjanjian baru tuh Tuhane baik. Nek Tuhane perjanjian lama tuh kok Tuhane bengis, sadis, ngamuan begitu ya. Sedikit-sedikit Tuhan berkata, orang itu harus dilenyapkan, harus dilempari dengan batu. Kok sadis? Ya. Maka murka Tuhan menyala-nyala. Seolah-olah yang perjanjian lama Tuhannya itu emosian begitu. Nah yang perjanjian baru tuh Tuhannya baik hati gitu loh ya. Sama orang itu mau mengampuni, ya yang susah ditolong dan sebagainya. Kita perlu paham bahwa Tuhan yang ada di perjanjian baru dan Tuhan yang ada di perjanjian lama itu adalah Tuhan yang sama. Tidak berubah. Hanya saja pengenalan kita parsial. Separuh saja kalau kita hanya membaca perjanjian baru. Kita mesti belajar mengenal Tuhan itu dengan utuh. Seperti yang saya contohkan waktu lalu ya. Kalau kita ini orang buta sejak lahir, lalu kita ditanya tentang gajah, bagaimana kita bisa mendeskripsikan gajah? Orang buta hanya bisa mendeskripsikan kalau apa? Kalau dia pegang, kalau dia raba. Nah, ada banyak orang buta, mereka mengkerumuni satu gajah. Mereka memegang bagian-bagian tertentu masing-masing. Deskripsinya kan apa? Parsial. Yang ketemunya hanya buntut, dia bilang apa? Oh, gajah itu kecil.
Tetapi yang ketemunya dengan telinga gajah, dia akan berkata, oh gajah itu tipis. Pengenalan demikian adalah pengenalan yang parsial, yang hanya sebagian-sebagian saja. Belum pengenalan yang utuh. Ya. Nah, kalau kita bedah lebih dalam tentang gajah, mungkin kita akan tahu itu gajah ternyata dia adalah binatang mamalia, binatang apa? Pemamah biak kah atau apa? Ya. Nah, mengenal Tuhan itu seperti itu. Ya. Dan berikutnya, kita mesti mengingat bahwa kepribadian Tuhan di dalam perjanjian baru bukan perubahan peribadian dari perjanjian lama. Bukan karena, oh di perjanjian lama salah treatment, kalau begitu aku ganti treatmentnya dah. Tidak. Ya, tidak ada perubahan. Dan sekali lagi kita mesti mengingat bahwa perjanjian baru adalah sepenggal saja tanpa perjanjian lama. Jadi kita mesti mempelajari semuanya. Ya. Nah, bicara soal kekurangan ajaran. Ternyata di Alkitab itu sudah ada contohnya, sudah pernah kejadian, presidennya pernah ada. Kurang ajarnya jemaat Israel kepada Tuhan. Mari kita membaca Maliaki 1 ayat 6. 2, 3. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ya. Nah, ini adalah satu ungkapan ya, unek-unek ya. Unek-uneknya siapa? Unek-uneknya Tuhan. Ya. Tuhan ini mangkel begitu ya, kalau orang Jawa bilang. Ya, orang Jakarta bilang gedek. Ya. Gedek gua sama lu. Aku ini mangkel. Jengkel sama kamu. Ya, karena apa? Karena tidak ada hormat. Nah, kata menghormati itu di dalam bahasa aslinya dipakai kata hafet. Ya. Hafet itu secara hurufiah artinya memberi beban atau memberi bobot. Jadi kasih bobot. Kalau kasih bobot berarti jadi apa? Jadi berat. Ya. Dan kata ini ditulis dengan bentuk ya yang menerangkan bahwa kata ini adalah satu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar. Dan juga ditulis dalam kala atau tensesnya itu adalah ya tenses yang belum sempurna, imperfect. Ya, artinya menghormati itu masih harus dilakukan. Artinya apa sih begini saudara ya? Artinya seorang anak menghormati bapaknya. Menghormati artinya kasih bobot. Kasih bobot artinya tidak boleh memandang atau menganggap enteng. Tidak boleh meremehkan. Dan memberi hormat, memberi bobot, tidak boleh meremehkan, tidak boleh mengentengkan. Itu harus dilakukan dengan sadar. Sadar, aku anak. Ini orang tua yang melahirkan, yang berjuang begitu rupa. Ya. Jadi kalau saya renungkan ya, keberadaan kita sebagai anak itu merepotkan. Ya. Orang Jawa tidak suka mengatakan hal itu. Kalau anaknya masih kecil gitu, ya, kemudian tumbuh, ya, jadi agak gemuk gitu. Kemudian dia mengatakan kepada nenek misalnya, wah ini tambah abot. Neneknya bilang apa? Hus, aja ngomong ngono. Jangan pakai kata abot, tapi pakai kata apa? Antep. Ya, memang suka eufemisme ya, suka ganti istilah, ya, diperhalus. Tuhan, saudaraku, keberadaannya juga begitu. Sebenarnya
Kita dengan Tuhan itu ya, kita seperti anak. Yang tadi saya katakan, bikin repot kita ini. Ya Tuhan ciptakan, untuk maunya Tuhan untuk satu rencana ini, manusia jatuh, gagal. Dan kegagalannya membuat Tuhan harus menebus. Dan untuk menebus itu perjuangan yang luar biasa. Ya, bukan hanya berjuang, berjerih payah, tapi berdarah-darah, bahkan mesti mati untuk menebus kita. Ini yang akan kita peringati hari ini dalam perjamuan kudus. Ya, saudaraku, berdarah-darah. Kalau ibu itu ya berdarah-darah ya, bertaruh nyawa. Kalau Yesus bukan bertaruh nyawa, tapi Yesus apa? Memberikan nyawa. Ya, jadi ibu itu kalau boleh dibilang ya satu level di bawahnya Tuhan lah pengorbanannya. Karena itu hormatilah ibu. Ya, saudaraku, kita mesti mempunyai kesadaran bahwa kita harus dengan sadar, dengan sengaja memberikan hormat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita sebut dia Bapak ya harus kita hormati. Apalagi kalau kita panggil dia Tuhan. Tuhan artinya Tuan. Kalau memang dia Tuan ya harusnya kita sadari bahwa kita mesti memberi penghormatan kepada dia. Nah di dalam kalimat ini Tuhan berkata, ya di bagian tengah itu, firman Tuhan semesta alam kepada kamu hai para imam. Jadi sebenarnya Tuhan ini memberikan penekanan ya. Tuhan kasih emphasize begitu ya. Tuhan kasih penekanan, ini yang ngomong aku, Tuhan semesta alam. Next. Ya. Kata Tuhan semesta alam itu di dalam bahasa Ibraninya adalah Yehovah Safa. Ya. Yehovah Safa. Yehovah Safa artinya Yehovah yang punya Safa. Safa artinya tentara atau pasukan. Jadi Yehovah Safa adalah Tuhan yang punya bala tentara. Tuhan yang punya pasukan tentara yang besar. Nah ini memang kita agak kesulitan untuk memahami makna ini ya. Apalagi kan kita tidak pernah urusan sama tentara, sama polisi, kan kita tidak pernah. Kalau urusan sama polisi mungkin orang masih punya apa katanya itu, ada yang backing. Kalau tentara kan lebih ditakuti sebenarnya. Tapi karena kita tidak pernah urusan dengan tentara, maka mungkin sukar untuk kita memahami ini. Ya. Tapi kalau ada orang urusan dengan tentara, apalagi ini adalah pemimpinnya tentara, panglima tertingginya tentara, pasti keder. Ya. Jadi kadang-kadang saya kalau membaca berita ada orang-orang yang dengan gampang menghujat ya tokoh-tokoh, apalagi misalnya Bapak Presiden, ya menghujatnya begitu berani, tetapi waktu ditangkap beda sikapnya, ya karena apa? Takut dipenjara. Penjara artinya terpisah dari keluarga, menderita, sorrow begitu ya. Ya. Nah, kenapa Tuhan mesti mengatakan kalimat ini? Firman Tuhan semesta alam. Karena Tuhan mau menyatakan kebesarannya. Aku ini Tuhan yang punya bala tentara. Dan bala tentaranya Tuhan itu para malaikat. Ya, yang dahsyat. Dan lewat kalimat ini Tuhan juga menyatakan kekesalannya kepada para imam. Siapa para imam? Pak Sandy. Para imam ya kita ini, semua kita ini sekarang dalam perjanjian baru kita semua adalah para imam. Nah kalau kita semua imam, jemaatnya siapa? Jemaatnya dunia. Kita ini mesti melayani dunia. Kita dijadikan imam untuk apa?
untuk melayani umat. Dan imam itu punya privilege, hak istimewa untuk mendekati Tuhan. Kita ini dikasih hak itu loh. Kita dikasih hak boleh dekat sama Tuhan. Bahkan kedekatannya seperti anak dan bapak. Nah, saudaraku, memang saudaraku, di dalam perjanjian baru Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa kita, Bapa yang baik. Tetapi sikap kita kepada Tuhan sebagai Bapa, jangan kita samakan dengan sikap kita kepada Bapak kita. Ya. Seringkali kita ini biasa kurang ajar sama Bapak. Ada di sini yang berkata, aku enggak pernah kurang ajar sama orang tuaku. Bahkan ada orang yang berkata kepada saya enggak urusan Pak Sandy, biar kau itu mamahku dia tak unek-unek ke. Dengan bangga berkata begitu. Padahal itu adalah aib sebenarnya. Tidak ada kebanggaan untuk memaki-maki orang tua. Yang ada aib. Jadi jangan berlaku seperti itu dan jangan bangga-banggain, ngata-ngatain orang tua Yesus. Ya. Nah, kita yang biasa kurang ajar kepada orang tua, kepada bapak kita atau kepada papa kita, itu punya potensi besar sekali. Sama Tuhan pasti juga kurang ajar. Kita yang meremehkan orang tua, kita yang gampangin, alah nantilah. Sama Tuhan pun kita juga punya potensi seperti itu. Alah nanti sih lah, doanya nanti sih lah, kebaktiannya minggu depan aja. Sama seperti Anda mengabaikan orang tua Anda. Orang tua Anda mungkin telepon, kapan pulang ke sini? Saya lama, kerjaannya akeh. Ya. Kalau Anda seorang perantau dan orang tua Anda di luar kota. Ya. Dan Anda memakai alasan kesibukan untuk menolak datang. Itu sangat menyakitkan. Ya. Dan Anda hanya bisa memahami hal itu kalau nanti Anda sudah tua dan merindukan anak Anda. Ya. Nah, anak memang saudaraku bisa dimaklumi. Dalam tanda kutip kurang ajarnya masih bisa dimaklumi. Kalau apa? Bayi. Benar enggak? Kalau anak bayi ya, apalagi belum bisa ngomong. Lalu kita gendong, lalu dia pegang muka kita, lalu dipak-pak. Apa kita bilang, kurang ajar, tak banting kamu. Begitu? Kan enggak. Bahkan mungkin kalau kita tidur-tiduran ya, kita goda-goda dia, mungkin dia tendang-tendang kepala kita. Apa terus kita pukul? Kurang ajar karena kepala orang tua ditendang-tendang. Kan enggak toh? Bayi kita maklumi. Ya. Tapi kalau sudah besar, tidak boleh. Itu kurang ajar. Ya. Pegang-pegang aja enggak boleh, apalagi pukul-pukul. Ya. Nah, jadi kita mesti mengerti ini ya. Kalau kita tidak mempunyai hormat kepada orang tua kita, sukar untuk kita memberi hormat kepada Tuhan. Ya. Next, ya. Saya sekarang mau tunjukkan kepada saudara contoh-contoh bagaimana orang Israel itu mengalami kejadian-kejadian yang buat mereka adalah mengerikan. Ya. Kejadian 20 ayat 18, bersama 2, 3. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Ini peristiwa di Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Ya. Gunung Tuhan. Sebenarnya ini gunung ini ada di daerah Arab. Ya. Nah, waktu itu Tuhan berkata, nanti hari ketiga aku akan turun. Orang Israel suruh kuduskan diri mereka. Ya.
pagari gunung, jangan ada yang mendekat. Dan ketika hari ketiga Tuhan turun, fenomena luar biasa, mengerikan, ya, gempa bumi, ya, ada guru, kilat, ada bunyi sangkakala, gunungnya berasap. Wah, buat kita sebenarnya susah ya untuk memahami apa yang dirasakan. Suasana kebatinannya orang Israel waktu itu kayak apa, kita susah untuk meresapi. Tapi mungkin nanti kalau misalnya Anda punya kesempatan melihat gunung meletus, atau mungkin film dokumenternya ya, kalau Anda pergi ke daerah Merapi itu kan ada museum. Ya. Bagaimana lahar panas itu meluluh lantakkan, melumerkan segala sesuatu. Ya. Anda bisa berasa ngerinya kayak apa. Ya. Karena itu saudaraku, kalau ada gunung meletus, ini kemarin Gunung Semeru meletus ya, melelehkan lahar. Ini kan itu kalau lahar mengangah begitu kena orang jadi apa? Orang kena lahar jadi apa? Ya habis, tidak ada bekasnya. Ya, bukan tinggal tulang loh, tulang kena lahar ya. Kayak itu loh di krematorium Bablas, habis. Ya. Dan Tuhan itu yang buat gunung. Betapa lebih dahsyatnya. Makanya membaca Alkitab itu tidak bisa kita baca model cepat. Ya, ada teknik membaca namanya teknik skimming. Jadi kadang-kadang saya baca berita itu saya juga skimming aja, set begitu. Oh ini poinnya. Ya. Tapi membaca Alkitab tidak bisa begitu. Mesti diendapkan, terutama dalam penyembahan roh. Dalam penyembahan roh itu hayalan kita. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, ya, kudus, kudus, kudus kalau kita baca itu ya. Allah yang mati. Kita mesti punya gambaran itu di dalam hayal kita. Oh Tuhan itu sedang dipuja-puja oleh para malaikatnya. Nah ini mesti kita bayangkan juga itu dalam hayal kita. Fenomena yang terjadi waktu orang Israel berada di hadapan gunung Sinai waktu itu. Betapa ngeri. Ya. Next contoh yang berikutnya, Yesaya. Kita baca Yesaya 6 ayat 1-5, 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Amin. Ya. Ini Tuhan semesta alam seperti yang tadi di Maliaki tadi, ya, Yehova Safa, ya, Tuhan bala tentara, ya, dia bilang, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta, tinggi, menjulang, pasti dia ndangak gitu ya, mendongak ke atas dia. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bait sucinya pada besar ya. Yang dibuat Salomo. Itu ujung jubahnya. Dia ada di atas tahta. Dan para serafim. Ada makhluk dengan 6 sayap dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Sekali lagi ya. Sulit untuk kita memahami pengalaman mengerikan yang Yesaya alami. Tetapi yang pasti apa yang Yesaya lihat itu membuat dia ketakutan luar biasa. Dia berkata, celaka aku, mati aku.
Ya. Dan pada saat itu saya meyakini pasti bulu romanya bergidik. Merinding semua sekujur tubuh. Ya. Dia melihat Tuhan dalam keadaannya yang megah di atas tahtanya. Beserta malaikat-malaikat, serafim-serafim. Ini bukan pengalaman yang fun begitu, pengalaman yang menyenangkan. Wah, apik ya lihat Tuhan. Bukan, musuh. Dia lihat Tuhan itu bukan lihat barang yang nyenengin gitu ya. Apik ya, terkagum-kagum. Ya, mulut ternganga, tidak, tapi dia apa? Takut. Ya, dia merasa ngeri. Takut luar biasa. Dan seketika dia sadar akan dirinya. Dia ingat akan segala dosa-dosanya. Dia ingat akan segala kebohongan-kebohongannya. Kemunafikan-kemunafikannya. Sebab dia adalah seorang aristokrat. Dia keluarga bangsawan. Kalau sekarang itu dia politikus. Biasa tuh kalau politikus, politisi. Pagi ngomong apa? Sorenya bisa ngomong lain. Bahasa Jawanya apa? Esok deli, sore jadi tempe. Ya. Dan dia juga mendadak ingat dengan mati aku. Ya. Nah, sekali lagi suruh membaca Alkitab ini tidak bisa kita baca. Pokoknya aku harus baca hari ini, lunas. Tidak bisa sih. Ya oke lah kalau hanya untuk melunasi kita itu cuman begitu. Tapi kalau kita mau mengenal Tuhan kita tidak bisa begitu. Perlu kita baca dan kita endapkan di dalam penyembahan kita, di dalam roh kita, di dalam hayal kita ketika kita menyembah. Jadi Alkitab itu mesti kita baca, kita renungkan, kita endapkan dan kita bawa itu dalam hayal kita. Jadi kalau bisa dalam kehidupan Anda sehari-hari walaupun Anda bekerja itu Anda ngangen-ngangen Tuhan itu. Ingat misalnya seperti ingat yang saya omongkan ini. Tuhan ada di atas tahta. Anda bayang-bayangkan begitu. Ya, lebih bagus lagi Anda dalam posisi berdoa sembahyang. Jadi Alkitab itu bukan hanya buat barang yang duit-duinan saja. Sekarang mungkin malah tidak ada yang bawa Alkitab ya, semua bawanya apa? Bukan Alkitab tapi Alkitab. Sudah ditinggal itu Alkitab, gak usah bawa Alkitab. Angel, cepat pakai ini, tulisannya bisa dibesarkan. Ya memang ada sisi-sisi baiknya. Nah ini bawa ini sekaligus ini ada nanti aplikasi tafsiran apa segala macam. Ya memang bagus-bagus. Ya, tidak bisa, hanya punya. Kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan tanpa membaca, tanpa menyelidiki, tanpa merenungkan. Ya, sudah mustahil lah kalau kita mau mengenal Tuhan. Padahal Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 17. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu jikalau mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi hidup kekal itu terjadi kalau apa? Kalau kita mengenal. Kalau kita tidak kenal apa yang terjadi? Ya sikap kita salah. Ya. Jadi ada cerita orang datang ke bank. Ya. Bawanya itu kantong gandum. Encek-encek. Ya. Bawa karung gandum. Pakai sendal jepit. Sampai di depan pintunya aja dia udah dicegat sama satpam. Maaf Pak, kok pakai sandal jepit? Tapi satpam enggak tahu kalau dia itu membawa satu karung duit.
dalam wadah yang memang tidak disangka-sangka atau tidak dinyana-nyana dalam bahasa Jawa. Ya, karung gandum tapi isinya duit. Ya. Nah kadang-kadang kan orang enggak tahu itu. Cuman lihat apa kulitnya aja. Ya, sehingga tidak kenal maka ada istilah apa? Enggak kenal, enggak sayang. Tapi begitu kenal, oh tiba-tiba wongnya apik ya. Apalagi kalau pernah dikasih. Kalau belum pernah kenalan, ya masih diem-diem. Kita ini kan kecenderungan komunitas kita kan begitu ya. Ya, sukanya diem-diem gitu. Wah, Pak Ian orangnya sombong. Angga tahu Angga ya? Angga itu bukan Angga ya. Angga itu ya sombong itu. Gaya nih. Belum kenal. Tapi setelah tahu apalagi mungkin Pak Ian kasih sesuatu. Oh, Pak Ian ternyata orangnya baik ya. Salah sikap karena tidak mengenal. Kita juga begitu. Kita tidak mengenal Tuhan, maka sikap kita bisa salah, kita bisa kurang ajar. Dan itu dapat dipastikan. Karena itu memahami Tuhan secara parsial tidak cukup. Membuat kita bisa hormat, bisa respect kepada Tuhan. Yang terjadi justru sebaliknya, kita bisa menganggap Tuhan itu enteng. Menganggap Tuhan itu remeh. Alah enggak apa-apa lah. Lah. Ya. Dan itu terbukti dengan apa? Dengan cara-cara hidup kita. Caranya kita doa. Caranya kita melayani. Termasuk caranya kita ngasih persembahan. Tadi kan konteksnya Maliaki seperti itu. Mereka membawa binatang yang cacat. Sikiye kayak Tuhan. Ya. Dan juga kita pasti seringkali kurang ajar dengan Tuhan dengan omongan-omongan kita. Keluh kesah kita. Kalau kita baca di Alkitab istilahnya bersungut-sungut. Ya, kapan kita bersungut-sungut? Kalau keadaan tidak nyaman. Gitu. Kalau kita merasa tidak nyaman, kita mesti bersungut-sungut. Wah, oh ini kok panas men. Padahal yang bikin panas, udan ora barbar. Ini yang kita katai siapa ya? Coba pikir sih. Ya. Kok sepi ya? Kita ini tidak sadar ya, kita ini sedang kurang ajar sama Tuhan. Karena kita mencurigai dia bahwa dia hari ini dia kasih kita sepi. Tapi kalau kita bisa mengenal Tuhan, setidaknya seperti yang minggu lalu, beberapa minggu saya katakan, ketika saya sudah jadi seorang papa, seorang orang tua, seorang ayah, saya baru ngerti, oh Tuhan. Aku ngerti lah Tuhan nih. Karena aku itu memperjuangkan anak, apalagi Tuhan. Ya. Tiap kali saja saya mesti tanya kepada, kalau misalnya saya ada di luar kota, saya tanya. Kalau telepon sama istri saya tanya, anak-anaknya sudah makan apa hari ini? Apalagi Tuhan. Ya, nah kiranya kita bisa belajar mengenal Tuhan. Kita tidak cukup waktu, saya tidak cukup waktu untuk ngajari Anda secara terperinci, mendetail. Ya Anda juga tidak punya waktu banyak kan? Tapi kita mesti belajar dengan kemandirian kita karena tiba saatnya nanti kita harus belajar mencari Tuhan masing-masing. Ya, kalau Anda tetap anggap alah bisa, urepe iki wis abot, pikirane sakeh, gak usah macam-macam mas. Ya sudah itu pilihan Anda. Ya, tapi saya mengajak kepada saudara, mari belajar mengenal Tuhan. Dan saat ini mari kita berkata, ampuni aku Tuhan.
Aku minta ampun Tuhan. Amin, kita datang pada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita. Silakan persiapkan perjamuannya. Kita akan bangkit berdiri untuk menyanyi. Besar dan ajaiblah karyamu. Dengan hormat. Mari kita agungkan Dia, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia namamu. Sekali lagi, besar dan ajaiblah, besar dan kagumi kebesarannya, kagumi keajaibannya, keadilannya dan kebenarannya. Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa. Angkat tangan kita, agungkan Tuhan. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud katakan haleluya. Bersama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Tunjuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tunjukkan kemuliaan-Mu. Tunjukkan kemuliaan-Mu. Beri kami roh takut padamu. Beri kami roh takut padamu.
Kami mohon ampun ya Bapak. Ampuni kami. Tuhan, sungguh kami kurang mengenal Engkau. Terlalu kecil pengenalan kami kepadamu. Itu sebabnya kami seringkali memandang Engkau remeh. Menganggap Engkau sepi. Kurang hormat kami. Kurang dedikasi kami. Kurang pengabdian kami kepadamu. Kurang persembahan, penyerahan diri kami kepadamu. Ajar kami untuk memberikan devosi, pengabdian, penyerahan, mempersembahkan diri lebih lagi. Memberi hormat kepada Engkau. Melayani Engkau dengan rasa takut dan gentar. Dan memberikan yang terbaik bagimu. Engkau Tuhan yang sangat besar. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang punya segala bala tentara surga. Tuhan yang dahsyat. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami semua. Kami banyak salah dalam sikap kami. Juga dalam kata-kata kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Pagi hari ini Tuhan, biar firman yang telah kami dengar membuat kami belajar lebih dalam. Mengenal Engkau lebih dalam. Sekali lagi Bapak, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Sebelum kami makan roti dan anggur perjamuan ini. Dan untuk roti dan anggur ini Tuhan, kami semua mengucapkan syukur buat berkat yang telah ada di tangan kami ini. Biarlah melalui roti dan perjamuan ini, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkatilah dan berilah kuasa Tuhan. Layakkanlah kami menerima tubuh dan darah-Mu. Dan sekarang mari kita angkat itu roti lebih tinggi dari kepala kita Bapak Ibu Saudara. Dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan. Tuhan mengambil roti dan mengucapkan syukur. Lalu memecahnya dan membagikan kepada muridnya dengan berkata, inilah tubuhku, dagingku yang diremukkan bagi kamu semua. Ambillah ini dan makanlah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat, kita ucapkan syukur. Dan yang sekarang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Sekarang kita angkat itu cawan. Dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Pada malam itu juga Tuhan Yesus mengambil cawan. Dan mengucapkan syukur. Lalu membagikannya kepada muridnya dengan berkata, ambillah ini. Dan minumlah. Inilah cawan darahku. Darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kamu semua. Dan lakukanlah semua ini untuk mengingat akan aku. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang kita angkat dan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin dalam nama Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan.
Mari naikkan doa syukur kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih buat persekutuan kita pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur kepada Tuhan Yesus buat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami umat-Mu Tuhan yang telah Engkau tebus. Terus ajari kami mengenal Engkau Tuhan. Supaya kami tahu membawa diri kami di hadapan-Mu dengan rasa hormat dan rasa takut. Ajari kami, tuntun kami untuk membaca, menyelidiki firman-Mu, merenungkannya, sehingga dari situ kami belajar mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami mempersembahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami juga mempersembahkan segala persembahan-persembahan harta milik kami, persepuluhan kami kepada Tuhan, semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga dari setiap persembahan yang kami berikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu ke atas kepala kami dan berkatilah kami. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku sekarang, terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi yang sakit, dan juga segala apa yang kita butuhkan. Bapa kita memelihara. Pulanglah dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera memenuhi kita senantiasa. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami terima semuanya dengan ucapan syukur. Haleluya. Kita katakan amin.